Tidak. Didengarkan ceritanya. Pada zaman dahulu, di kawasan ujung timur Provinsi Jawa Timur, terdapat sebuah kerajaan yang sangat besar, yang diperintah oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Raja tersebut mempunyai seorang putra yang gagah bernama Raden Banterang. Raden Banterang sangat gemar sekali berburu. Pagi hari ini aku akan berburu. Siapkan alat berburu. Raden Banterang pun berangkat ke hutan. Ketika Raden Banterang berjalan-jalan di hutan, Raden Banterang melihat seekor kijang yang melintas di depannya. Raden Banterang pun langsung mengejar kijang itu sampai masuk ke dalam hutan yang sangat jauh. Kemana kijang itu tadi? Raden Banterang pun kehilangan jejak rupanya. Raden Banterang pun tiba di sebuah sungai. Segarnya air sungai ini. Setelah Raden Banterang meminum air itu, ia merasa lega dahaganya. Raden Banterang pun meninggalkan sungai itu. Raden Banterang melihat sesosok gadis yang cantik jelita. Gadis cantik jelita, apakah dia manusia? Jangan-jangan setan bukan. Raden Banterang pun memberanikan diri dekat dari situ. Kau manusia atau penunggu hutan? Saya manusia. Raden Banterang pun memperkenalkan dirinya. Gadis itu menyambutnya. Nama saya Surati. Saya berasal dari kerajaan Turki. Saya berada di tempat ini karena menyelamatkan diri dari serangan musuh. Ayah saya telah gugur dalam mempertahankan mahkota kerajaan. Raden Banterang pun merasa kasihan kepadanya. Raden Banterang langsung menolong dan mengajaknya pulang ke istana. Tak berapa lama, mereka menikah dan membangun keluarga bahagia. Pada suatu hari, putri Raja Klungkung berjalan-jalan sendirian di luar istana. Surati! Surati! Ada seorang lelaki yang berpakaian compang-camping memanggil Surati. Surati pun mengamati wajah lelaki itu. Ternyata dia adalah kakak kandungnya sendiri yang bernama Bupaksa. Maksud kedatangan Bupaksa ke sini untuk mengajak adiknya membalas dendam karena Raden Banterang telah membunuh ayahandanya. Namun Surati tidak mau terhadap ajakan kakak kandungnya karena dia mau diperistri oleh Raden Banterang. Namun Bupaksa sempat memberi sebuah ikat kepala kepada Surati. Ikat kepala ini harus kamu simpan di tempat tidurmu. Pertemuan Surati dan kakak kandungnya itu tidak diketahui oleh Raden Banterang. Dikarenakan Raden Banterang sedang berburu di hutan. Tatkala Raden Banterang berada di tengah-tengah hutan, tiba-tiba pandangan matanya dikejutkan oleh seorang lelaki yang berpakaian compang-camping. Tuanku, Raden Banterang, keselamatan Tuan terancam oleh bahaya yang direncanakan oleh istri Tuan sendiri, kata lelaki. Tuan bisa melihat buktinya, sebuah ikat kepala yang diletakkan di tempat keraduannya. Setelah lelaki itu mengucapkan kata-kata itu, lelaki itu hilang secara misterius. Setelah Raden Banterang mendengarkan laporan dari lelaki misterius itu, Raden Banterang langsung pulang ke istana. Setelah tiba di istana, Raden Banterang langsung menuju ke tempat keraduan istrinya. Hah, benar kata lelaki itu. Ikat kepala ini sebagai buktinya. Kau merencanakan untuk membunuhku dan minta tolong kepada seorang
pun nyawanya terancam. Raden Banterang lebih dahulu mencelakakan istrinya. Raden Banterang berniat untuk menenggelamkan istrinya di sebuah sungai. Setelah tiba di sungai, Raden Banterang menceritakan soal lelaki misterius itu. Sang istri pun menceritakan tentang lelaki itu, dan itu adalah kakak kandungnya sendiri. Namun, Raden Banterang menganggap istrinya itu cuma berbohong. Namun, Surati pun membuat perjanjian. Kakanda, jika air sungai ini menjadi bening dan harum baunya, berarti Adinda tidak bersalah. Tapi, jika air sungai ini tetap keruh dan bau busuk, berarti Adinda bersalah. Namun, Raden Banterang menganggap ucapan istrinya itu cuma mengada-ngada. Raden Banterang pun langsung membunuh gadis yang terselip di pinggangnya. Bersamaan itu pula, Surati melompat ke tengah sungai lalu menghilang. Tak berapa lama, sungai menjadi harum baunya. Dalam bahasa Jawa disebut Banyuwangi. Banyu artinya air, dan wangi artinya harum. Nama Banyuwangi sekarang menjadi nama kota Banyuwangi. Demikian cerita asal-usul kota Banyuwangi. Teman-teman, kalian tahu apa tidak pesan moral yang terkandung dalam cerita ini? Pesan moralnya adalah jangan mudah terhasut oleh ucapan orang, karena sesal kemudian tidak akan merubah hal yang telah terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.